يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali, santri, wati dan santriwan Pesantren Islam Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di dalam pengajian 7 menit yang diadakan oleh Pesantren Islam Al-Irsyad di dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama kita merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat yang ke-115. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afhasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian menyangka, annama sesungguhnya, khalaqnakum kami menciptakan kalian abasa dengan sekedar bermain-main saja tanpa ada tujuan. Wa annakum dan sesungguhnya kalian kepada kami tidak akan dikembalikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada dengan sebuah tujuan yang Allah inginkan. Allah memberikan kita seluruh anggota badan kita, tangan, kaki, rambut, semuanya itu memiliki tugasnya masing-masing dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari kelak. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Mata yang kita pakai, telinga yang kita pakai, hati yang ada di dalam tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Apalagi hati tentunya. Hati adalah sesuatu yang sangat penting, sebuah organ yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-88 sehingga 89, Allah Subhanahu wa taala berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang terbebaskan dari dosa, kesyirikan, yaitu hati yang tidak tertimpa oleh dua fitnah. Yaitu yang pertama adalah fitnah syahwat yang akan merusakkan tujuan dan keinginan. Dan yang kedua adalah fitnah syubhat yang akan merusakkan ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan syariat Islam itu dalam rangka untuk menjaga hati hamba-hambanya agar tidak tertimpa dari dua penyakit tersebut. Yang mana dua penyakit tersebut akan menyerang hati dengan melalui 4 macam jenis racun. Yaitu racun yang pertama adalah terlalu banyak berbicara. Yang kedua adalah terlalu banyak melihat. Yang ketiga adalah terlalu banyak makan. Yang keempat adalah terlalu banyak bergaul. Dan itikaf adalah sesuatu yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan. Yang mana dengan itikaf ini seorang manusia akan terselamatkan dari 4 racun tersebut. Karena di dalam itikaf seorang itu diperintahkan untuk menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan itu dia lakukan dengan sendirinya. Dengan demikian maka dia akan terselamatkan dari racun-racun yang menyerang hatinya tersebut. Tentang itikaf ini berkata Imam Az-Zuhri
rahimahullah, ajaban lil muslimin, sangat aneh orang Islam. Tarakul i'tikafa, mereka meninggalkan itikaf. Ma'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraka mundu qaddamal Madinah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan itikaf semenjak dia tiba di Madinah, hatta qabbadahu Allah azza wa jalla, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan itikaf kita akan menyelamatkan hati kita, dan keselamatan hati itu adalah sesuatu yang menentukan keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kita semua mengetahui tentang sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu, ala wa hiya qalbu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukankah di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila dia menjadi baik maka akan menjadi baik seluruh badan, apabila dia rusak maka akan menjadi rusak seluruh badan, dan dia adalah hati. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hati kita. Kita jadikan diri kita sebagai orang yang datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan melakukan itikaf di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan barokah ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.